Pengadilan Negeri Trenggalek jatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada pemilik pondok pesantren di Kecamatan Karangan M 72 tahun dan anaknya F 37 tahun dalam kasus pencabulan terhadap sejumlah santriwati. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 10 tahun untuk Mas Duki dan 11 tahun untuk Faisal. Juru bicara Pengadilan Negeri Trenggalek Marhias Mireapul Ginting menjelaskan bahwa vonis yang dijatuhkan tetap mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan maupun yang memberatkan. Salah satu yang bisa meringankan terdakwa yakni terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya. Faktor yang memberatkan dalam kasus ini adalah kerusakan mental dan masa depan korban. Pasalnya perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis yang mendalam serta meninggalkan trauma bagi anak-anak korban. Selain divonis pidana selama 9 tahun, terdakwa juga diwajibkan membayar denda 100 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan kurungan selama 6 bulan. Selain itu barang bukti berupa pakaian korban akan dimusnahkan. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. Paham ya? Yang pertama. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah. Kalau dendanya tidak bisa dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Kurungan ya. Baru yang kemudian yang selanjutnya menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Menetapkan terdakwa ditahan untuk barang buktinya yang berupa baju korban itu dimusnahkan, sedangkan surat keputusannya dikembalikan karena akan ada perkara susulan, gitu ya. Kemudian yang terakhir membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Yang memberatkan itu perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban. Kemudian yang kedua, perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap anak korban. Kemudian perbuatan terdakwa telah membuat trauma dan berdampak psikologis terhadap anak korban. Yang meringankan itu yang pertama, terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Yang kedua, terdakwanya belum pernah dihukum. Tadi penasihat hukumnya kan mengambil langkah untuk berpikir-pikir. JPU juga tadi seperti yang kita lihat mengambil langkah berpikir-pikir, itu kan hak mereka kan selama 7 hari. Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa memilih untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya, yakni mengajukan banding atau menerima putusan ini. Penasihat hukum dan JPU sama-sama memiliki waktu 7 hari untuk berpikir terkait apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kasus ini menjadi perhatian publik di Trenggalek mengingat status keduanya sebagai pengasuh pondok pesantren. Perbuatan mereka yang seharusnya menjaga dan melindungi santri justru merusak masa depan anak-anak di bawah asuhan mereka.